Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zulkifli Ramadan dan di video ini saya bersama teman-teman saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi di perkuliahan kami, yaitu tentang penyinaran matahari. Nah, di video ini yang akan kami terangkan yaitu tentang pengertiannya, alat-alat apa yang digunakan, bagaimana pengamatannya sampai dengan penyandiannya. Nah, di video ini kami mencoba menjelaskan secara singkat, secara jelas, ya semoga jelas, dan ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terakhir, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Penyinaran matahari atau radiasi matahari itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat melalui medium hampa udara dengan kecepatan cahaya yang tiba sampai ke permukaan bumi. Kira-kira 99% dari energi matahari tersebut berupa elektromagnetik dan sisanya adalah cahaya tampak yang nampak di mata kita, seperti warna benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, radiasi solar ini sendiri dapat dibagi menjadi 4 golongan dalam prosesnya menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Yang pertama adalah radiasi langsung, yaitu radiasi yang diterima secara langsung ke permukaan bumi setelah menembus atmosfer secara langsung juga. Yang kedua adalah radiasi global, yaitu radiasi yang dihamburkan vertikal oleh atmosfer dan pada akhirnya akan sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah radiasi langit, yaitu radiasi yang dihamburkan horizontal oleh atmosfer hingga sampai ke permukaan bumi. Yang keempat yaitu radiasi dipantulkan, yaitu radiasi yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa. Penyinaran matahari ini sendiri sangat penting bagi dunia meteorologi karena dapat mempengaruhi naik atau turunnya temperatur permukaan bumi serta mempengaruhi unsur cuaca lainnya. Oleh karena itu, pengukuran dari intensitas penyinaran matahari sendiri sangat penting dan dilakukan 24 jam sehari. Kemudian, alat-alat apa yang bisa digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari? Yaitu ada 4 alat. Yang pertama ada Morphine Recorder. Kemudian yang kedua ada Foster Recorder, ketiga ada Jordan Recorder, dan yang terakhir ada Campbell Stock Recorder. Nah, di antara keempat alat ini, Campbell Stock Recorder adalah alat yang umum digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari di Indonesia. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai Campbell Stock saja. Kemudian, Campbell Stock Recorder adalah alat yang digunakan oleh BMKG untuk mengukur lama penyinaran matahari. Nah, alat ini biasanya dipasang di lapangan terbuka dengan fondasi beton dan dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Nah, alat ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian utamanya itu adalah bola kaca pejal dan kertas pias. Nah, yang pertama, bola kaca pejal. Bola kaca pejal ini umumnya berdiameter 10 sampai 15 cm dan memiliki sifat lensa cembung. Nah, tujuannya yaitu untuk memfokuskan sinar matahari pada satu titik fokus. Kemudian yang kedua, kertas pias. Kertas pias ini adalah kertas yang digunakan untuk merekam sinar matahari. Nah, kertas pias ini terbuat dari bahan karton yang mudah terbakar dan umumnya berwarna biru gelap sehingga mudah menyerap panas. Nah, bagaimana cara kerja alat ini, Campbell Stock Recorder? Nah, jadi cara kerja Campbell Stock yaitu ketika sinar matahari mengenai Campbell Stock, bola kaca pejal akan memfokuskan sinar matahari pada satu titik fokus mengenai kertas pias. Kemudian, sinar matahari akan membakar kertas pias dan meninggalkan jejak bagian-bagian terbakar pada kertas pias tersebut. Nah, lalu untuk mengetahui berapa lama sih lama penyinaran matahari yang terjadi, kita dapat menjumlahkan hasil dari bagian-bagian yang terbakar pada kertas pias tersebut. Nah, pada kertas pias terdapat skala waktu dari pukul 6.00 sampai pukul 18.00. Nah, dengan menjumlahkan skala waktu yang terbakar pada bagian-bagian kertas pias tersebut, kita akan mengetahui berapa lama penyinaran matahari yang terjadi pada hari tersebut.
Oke teman-teman, jika teman saya tadi sudah membahas tentang cara kinerja Candlestick, maka di sini saya akan menjelaskan cara penggantian kertas bias. Kertas bias dipasang pada pukul 06.00 dan akan dilepas pada pukul 18.00. Jangan lupa, setiap pemasangan kertas bias harus ditulis tanggal pelepasan dan tanggal pemasangan di balik kertas bias. Ya, yang selanjutnya ialah satu kertas bias hanya untuk sehari, sehingga dalam 1 tahun akan membutuhkan 365 lembar kertas bias. Selanjutnya yaitu pemasangan jenis kertas bias berdasarkan tanggalnya. Pada tanggal 12 April hingga tanggal 2 September di belahan bumi utara menggunakan kertas bias lengkung panjang dan di belahan bumi utara menggunakan kertas bias lengkung pendek. Nah, pada tanggal 3 September hingga tanggal 14 Oktober di belahan bumi utara dan selatan sama-sama menggunakan kertas bias lurus. Sedangkan pada tanggal 15 Oktober hingga tanggal 28 atau 29 Februari di belahan bumi selatan akan menggunakan kertas bias lengkung panjang dan di belahan bumi utara akan menggunakan kertas bias lengkung pendek. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu pada tanggal 29 pada tanggal 1 Maret hingga tanggal 11 April di belahan bumi utara dan selatan akan sama-sama menggunakan kertas bias lurus. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyandian untuk penyinaran matahari. Dalam data Sinop, untuk penyinaran matahari digunakan dalam seksi 3 yaitu SSS. Pada sandi ini dilaporkan hanya pada jam 00 UTC. Jadi untuk selain jam-jam itu kita tidak perlu melaporkannya. Kemudian untuk penyandian dicatat lamanya matahari bersinar selama 24 jam yang lalu dalam per 10 jam. Jadi tidak perlu dijadikan menit atau dibulatkan. Contohnya, misal lamanya matahari bersinar selama 24 jam yang lalu adalah 4 jam 30 menit, maka kita menulis pada kolom 4,5. Kemudian contoh yang kedua, jika penyinaran matahari selama 24 jam yang lalu yaitu 3 jam 20 menit, maka ditulis 3,3. Angka 3 di belakang dihitung berdasarkan bahwa 1 jam 60 menit. Jadi jika lamanya penyinaran matahari seperti tadi 3 jam 20 menit, maka kita tulis 60 dibagi 20 menjadi 3. Nah, angka 3 tadi diperoleh dari perhitungan tadi, sehingga untuk penyinaran 3 jam 20 menit ditulis 3,3. Kemudian jika tidak ada penyinaran selama 24 jam yang lalu, maka pada kolom ditulis 0. Kemudian jika alat pengukurnya dalam keadaan rusak, maka kolom diisi tanda minus atau garis mendatar. Kemudian jika di stasiun belum memiliki alat untuk pengukurannya, maka pada kolom tersebut cukup kita kosongkan. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa kalian pahami ya, semoga ya jelas ya penjelasannya. Dan juga jika video ini bermanfaat, silahkan di like. Ya itu aja, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, sampai jumpa.